Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Zahir Accounting 6. Caranya dengan klik pilih stock list ini, akan muncul barang-barang yang sudah tersedia saat ini. Kita pilih mesin cuci. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar salah satu modul yang ada di dalam Zahir Accounting, yaitu modul penjualan di perusahaan dagang. Apa itu modul penjualan? Modul penjualan adalah salah satu modul yang disediakan di dalam Zahir Accounting 6 yang fungsinya atau tujuannya adalah untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang oleh perusahaan. Baik itu transaksi penjualan secara tunai, non-tunai, maupun penjualan yang didahului dengan uang muka. Nah, tiga hal ini kita akan pelajari bersama-sama bagaimana cara pencatatannya di dalam Zahir Accounting dengan menggunakan menu atau modul penjualan yang telah disediakan. Kita akan pelajari satu persatu kasusnya, kemudian kita akan input ke dalam Zahir Accounting. Baik, pertama terkait dengan jurnal penjualan tunai. Contoh kasus di sini, pada tanggal 28 Januari 2016, PT Sumber Rezeki melalui marketingnya Bapak Victor Valdes menjual satu buah mesin cuci. Harganya 650.000, belum termasuk PPN. Pembayaran diterima secara tunai pada hari yang sama. Nah, baik, kita akan sama-sama. Kita akan buka Zahir Accounting-nya. Oke. Ini dia modul penjualan ada di sini. Kita klik modul penjualan. Baik. Karena ini penjualannya adalah penjualan tunai, maka kita langsung akan buat invoice. Kemudian nanti di invoice tersebut ada pilihan untuk checklist penjualan tunainya. Baik. Untuk penjualan tunai, maka kita akan pilih menu invoice ini ya. Menu invoice ini. Kita pilih menu invoice. Kemudian di sini kita klik baru, transaksi baru. Baik, pertama-tama kita buka dulu nama pelanggannya. Karena di sini pelanggan umum, maka kita coba apakah ada nama pelanggan umum. Tidak ada. Kalau tidak ada nama pelanggan umum, maka kita tambahkan saja. Kita buat baru di sini. Kita buat baru. Customer-nya kita namai dengan pelanggan umum. Baik, kalau sudah kita rekam. Maka di sini ada salah satu customer kita pelanggan umum. Ini khusus customer yang kita buat khusus untuk menjual produk secara tunai. Kita namai dengan pelanggan umum. Baik, kita gunakan pelanggan umum ini. Maka di sini sudah berubah menjadi pelanggan umum. Nomor fakturnya ini sudah otomatis. Nomor SO tidak perlu diisi. Tanggal fakturnya ini adalah tanggal transaksi tersebut terjadi. Tadi kita lihat di dalam transaksinya terjadi pada tanggal 28 Januari 2016. Kita isi 26 Januari 2016. Mata uangnya IDR sudah sesuai. Penjualan kepada pelanggan umum sudah sesuai keterangannya ya. Tadi barangnya adalah mesin cuci seharga 650.000, belum termasuk PPN. Maka untuk memilih barangnya, sebelumnya kita pilih dulu. Di sini ada pilihan DO jasa tunai. Jasa ini adalah untuk penjualan perusahaan jasa, dan tunai ini adalah penjualan secara tunai. Maka karena ini tadi penjualan tunai, maka kita checklist di sini adalah penjualan tunai. Ya, gitu. Ini tadi salah 28. Baik, setelah kita pilih penjualan tunai, langkah selanjutnya adalah kita input barang yang kita jual. Caranya dengan klik pilih stock list ini. Maka akan muncul barang-barang yang sudah tersedia saat ini. Kita pilih mesin cuci. Ya, tadi dijual mesin cuci. Kita pilih mesin cuci. Jumlahnya kita isi dengan 1, karena yang terjual adalah 1. Harga satuannya adalah, tadi harga jualnya 650.000. Satuannya PCS, diskonnya tidak ada. Kalau sudah, kita input, klik OK. Untuk persediaannya kita tutup. Nah, baik, di sini sudah muncul tadi mesin cuci yang dibelinya adalah 1. Harganya 650.000. Tidak ada diskon. Pajak yang dikenakannya adalah tadi karena belum termasuk pajak, maka kita tambahkan di sini pajaknya adalah pajak PPN ya, 10%. Baik,
Sudah muncul di sini pajaknya 65.000, totalnya adalah Rp715.000. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, maka kita klik cetak, kemudian rekam. Klik cetak ini, pilihan cetak ini adalah kalau kita ingin melihat bagaimana tampilan invoice-nya atau fakturnya. Kalau tidak ingin melihat, kalau hanya ingin merekam saja, kita langsung rekam. Tapi kalau kita ingin melihat hasil invoice, kalau ingin kita berikan kepada customer, maka kita klik cetak ini. Kita akan coba klik cetak dulu, kemudian rekam. Oke, kita pilih, ini ada berbagai macam pilihan ya. Kita pilih faktur ini. Nah, ini adalah contoh faktur penjualan ketika kita menjual secara tunai. Ini namanya faktur. Ini karena ini langsung dibayar ya secara tunai, maka ininya adalah 0 ya. Karena sudah dibayar secara cash atau tunai tanggal 28 Januari 2016. Kalau sudah kita close, ini kita tutup, kita batalkan. Ini adalah tadi penjualan secara tunai yang tadi kita input ya, tanggal 28 Januari 2016. Tanda bahwa jurnal yang kita buat sudah diposting adalah ada tanda checklist ini. Berarti ini tandanya jurnal yang tadi kita buat sudah diposting. Baik. Itu adalah cara mencatat penjualan secara tunai. Yang kedua adalah mencatat penjualan secara non-tunai. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih dalam terkait dengan penjualan non-tunai ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam studi kasusnya dan cara pencatatan di dalam Zahir Accounting, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana skema atau pola atau siklus dari penjualan secara non-tunai. Baik. Dalam penjualan non-tunai yang biasa diterapkan di perusahaan, yang pertama kali terjadi adalah penawaran penjualan. Apa itu penawaran penjualan? Penawaran penjualan ini adalah kegiatan perusahaan menawarkan barang dagangannya dengan cara memberikan list dari barang dagangannya, kemudian harganya berapa, kalau ada diskon-diskonnya berapa, kemudian diberikanlah kepada customer yang sudah pernah membeli ataupun customer yang belum pernah membeli. Itu adalah penawaran penjualan. Biasanya seperti itu. Jadi perusahaan akan memberikan penawaran harga kepada customernya. Seperti itu. Penawaran ini bisa berdasarkan permintaan customer ataupun tidak. Ya. Jadi penawaran penjualan ini bisa berdasarkan permintaan customer ataupun tidak. Misalkan ada customer yang meminta list harga kepada perusahaan, maka kita berikan penawaran penjualan. Ini adalah penawaran penjualan ini adalah dokumen atau tahapan di mana perusahaan memberikan penawaran kepada customer. Setelah perusahaan memberikan penawaran kepada customer, maka customer akan kalau customernya ingin membeli, maka biasanya mereka menerbitkan pesanan penjualan atau purchase order, namanya PO biasanya. Nah, ini adalah pesanan penjualan. Dari customer bentuknya PO, ketika masuk ke perusahaan kita anggap sebagai sales order atau pesanan penjualan seperti itu. Jadi kita tawarkan, setelah customernya tertarik, maka biasanya mereka memesan kepada kita, bentuk dokumennya adalah PO, purchase order. Setelah kita menerima pesanan, maka tahapan selanjutnya adalah pengiriman barang, kemudian penerbitan faktur. Penerbitan faktur ini maksudnya adalah kita menagih kepada customer tersebut atas barang dagangan yang kita kirimkan, ya, seperti itu. Di dalam Zahir Accounting, kita bisa langsung ketika mengirimkan barang langsung kita membuat invoice-nya. Jadi pengiriman barang ini bisa kita catat, bisa juga tidak, seperti itu. Kalau memang pengiriman barangnya sekaligus dengan pengiriman faktur, maka kita langsung saja masuk ke dalam menu fakturnya, tidak perlu usah dalam pengiriman pesanannya. Nah, setelah dibuatkan faktur, berarti kita sudah menjual barang ya, ketika kita sudah mengirimkan dan kita sudah menerbitkan faktur, berarti di situ kita sudah mengakui adanya piutang usaha. Nah, kalau piutang usaha ini sudah dibayar, maka kita akan menerima uang, disebut juga dengan penerimaan penjualan. Bisa juga terjadi kondisi di mana barang yang kita kirimkan ada beberapa yang rusak, ada beberapa yang cacat, maka memungkinkan adanya retur penjualan. Nah,
ini adalah siklus yang biasanya ada di perusahaan-perusahaan dagang untuk penjualan non-tunai. Dimulai dengan penawaran penjualan, kemudian kita menerima pesanan penjualan, mengirimkan pesanan, menerbitkan faktur penjualan atau menagih piutang, kemudian menerima penjualan, ya, penerimaan pembayaran dari customer kita. Kalaupun ada barang yang kita kirimkan itu cacat, maka itu disebut juga dengan retur penjualan. Nah, baik. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam menu Zahir Accounting untuk modul penjualan. Kita akan coba lihat di sini menu-menunya ya, teman-teman. Kita cocokkan dengan skema atau siklus yang tadi kita pelajari. Penawaran penjualan, kemudian pesanan penjualan. Di sini ada penawaran harga, ya. Penawaran penjualan itu namanya di dalam Zahir Accounting adalah penawaran harga. Pesanan penjualan atau PO di pesanan penjualan dari customer di dalam Zahir Accounting disebut order penjualan. Maka ketika ada pesanan dari pembeli, maka kita input di order penjualan ini. Nah, ini adalah pengiriman barang ini untuk mengirimkan barang, ya, untuk mengirimkan barang. Ketika kita buat pencatatan di sini, berarti nanti persediaan kita sudah berkurang, tetapi kita belum membuat invoice-nya, kita belum menagihnya, kita belum akui sebagai piutang. Maka nanti di sini ketika kita input di sini, maka secara persediaannya sudah berkurang, tetapi kita belum mengakui piutang karena kita belum membuat invoice-nya. Ya. Kalau dari order penjualan itu kita langsung mengirimkan, kemudian langsung membuat invoice-nya, maka kita tadi tahapan pembuatan faktur ini adalah di sini, invoice penjualan. Jadi tahapan faktur penjualan di sini, pembuatan faktur penjualan, ada kita menunya di sini, invoice penjualan. Invoice penjualan ini adalah di sini disebutkan digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Ya, di sini ada infonya. Setiap menu di sini ada infonya. Penawaran harga di sini dikatakan digunakan untuk membuat penawaran kepada pelanggan. Order penjualan di sini disebutkan digunakan untuk membuat order penjualan kepada pelanggan. Ya, di sini juga disebutkan detail fungsi dari masing-masing menu. Ini memudahkan kita untuk menggunakan menu-menu ini, ya. Itu. Nah, setelah kita membuatkan faktur penjualan, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan mendapatkan pembayaran dari customer. Ketika kita mendapatkan pembayaran dari customer, maka kita gunakan menu ini, pembayaran piutang usaha. Nah, apa piutang usaha ini? Nah, piutang usaha ini, menu piutang usaha ini yang merah ini adalah daftar dari piutang usaha yang kita miliki. Jadi daftar dari hutang-hutang customer kepada kita di sini. Ya. Ketika kita sudah membuat invoice penjualan, maka dia akan masuk ke piutang usaha ini. Ketika sudah dibayar, maka dia akan hilang dari piutang usaha ini. Seperti itu ya. Terakhir adalah retur penjualan. Kalau ada retur penjualan, kita bisa menggunakan menu yang coklat ini. Ya, yang warna coklat ini. Jadi retur penjualan ini digunakan ketika ada barang yang kita kirim ternyata sebagiannya itu atau beberapanya itu adalah rusak, cacat, maka kita akan menerima kembali biasanya barang tersebut. Ketika kita menerima barang tersebut, untuk mengakuinya, untuk mencatatnya kita gunakan menu ini, yaitu menu retur penjualan. Baik, semoga teman-teman paham alur yang tadi kita pelajari untuk memudahkan kita mencatat di dalam Zahir Accounting. Kita akan pelajari contoh kasus bagaimana proses penjualan secara non-tunai. Pertama, yaitu penawaran penjualan. Tahapan di mana perusahaan menawarkan barang dagangannya. Baik, ini adalah contoh dokumen dari penawaran penjualan. Dokumennya dari PT Sumber Rezeki, perusahaan yang sedang kita catat transaksinya, ditawarkan kepada PT Jaya Elektroda. Ya. Ini nomornya adalah nomor penawaran penjualannya adalah PP 12345 tanggal 1 Januari 2016. Marketing dari PT Sumber Rezeki adalah Bapak Safi Hernandez. Barang yang ditawarkan ini ada 2, masing-masing kodenya ini, deskripsinya ini, harganya sekian. Baik, jadi di sini dikatakan harga berikut merupakan harga penawaran promo awal tahun 2016. Nah, teman-teman, penawaran ini biasanya kan tadi sudah kita bahas, ini ditawarkan oleh perusahaan kepada customer-nya. Maka di sini ditandatangani oleh marketing dan manajemen marketingnya. Nah, kita akan coba bagaimana cara membuat penawaran penjualan.
di dalam menu atau di dalam modul penjualan yang disediakan oleh Zahir Accounting. Tadi sudah kita bahas ya. Kita menggunakan menu yang ini, penawaran penjualan, kita klik menu penawaran penjualan, penawaran kepada pelanggan. Nah, di sini masih kosong ya listnya. Kalau nanti kita sudah buat, di sini akan ada datanya, listnya di sini sudah ada. Karena ini masih baru, maka kita akan input transaksi yang tadi. Klik menu baru di sini, ya. Ini adalah baru, hapus ini untuk menghapus, unpost ini adalah untuk mengunpost transaksi. Baik, kita buat klik yang baru. Kemudian yang pertama kita pilih nama pelanggannya. Tadi nama pelanggannya adalah PT Jaya Elektroda. Nah, baik, di sini belum ada PT Jaya Elektroda ya. Maka kita buat baru saja. PT Jaya Elektroda. Ini dikatakan alamatnya Jalan Sunda Kelapa Muda, nomor 5, Jakarta Utara. Ya, alamatnya bisa kita isikan. Tidak ada alamat ya. Baik, kalau tidak ada kita tidak usah isikan karena tidak ada informasi lain ya. Email dan websitenya tidak ada, maka kita cukup isikan namanya saja. Namanya PT Jaya Elektroda. Kalau sudah diisi namanya, kita klik rekam. Nah, di sini sudah ada nomor customer baru ya, PT Jaya Elektroda. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menginput suatu transaksi di dalam menu penjualan ini, biasanya kita diminta untuk menginput data customernya ya. Selalu diminta menginput data customernya. Sini kita pilih Jaya Elektroda yang tadi kita buat, klik OK. Nah, sudah berubah di sini PT Jaya Elektroda. Nomor penawarannya ini sudah custom ya, sudah otomatis diberikan oleh disediakan oleh Zahir. Kalaupun mau kita rubah, bisa kita rubah. Jadi kita rubah dengan misalkan ini PP 12345. PP 12345. Oke, tanggalnya tadi tanggal 1 Januari 2016. 01/01/2016. Baik, selanjutnya kita isikan barang apa saja yang kita tawarkan. Di sini kode barangnya B04 dan B05. B04 yaitu televisi 20 in, harganya 1 juta. Kita klik seperti tadi ya, klik stock list untuk melihat persediaan. Kemudian kita pilih B04. Ini yang tadi akan kita tawarkan, B04. B04 harganya 1 juta. Harganya satuannya 1 juta. Kita tawarkan pada harga 1 juta. Jumlahnya 1, cukup. Kalau sudah, kita klik OK. Yang kedua tadi B05 TV 14 in, harganya 500.000. Kita klik B05 di sini, klik 2 kali. Akan muncul ini ya, TV 14 in ini B05. Harga satuannya tadi 500.000. Oke, kalau sudah, jumlahnya cukup diberikan 1 saja ya. Barangnya, oke. Kalau sudah, kita tutup. Oke, di sini sudah terinput semua ya. B04 dan B05 masing-masing 1 juta dan 500.000. B04, B05 1 juta dan 500.000. Itu totalnya adalah 1.500.000. Sama seperti tadi, kalau kita ingin melihat dokumennya, kita klik centang cetaknya. Kalau tidak, kita unchecklist cetaknya. Karena kita ingin coba melihat bentuk dokumennya, kita klik pilih cetak ini, kemudian rekam. Oke, sini kita pilih penawaran harga ya. Karena kita masih di penawaran, kita pilih penawaran harga. Klik 2 kali. Ini adalah bentuk dokumen yang kita berikan kepada customer untuk menawarkan barang kita. Bentuknya seperti ini. Nomor penawaran harganya. Ini kepadanya PT Jaya Elektroda. Tanggal penawarannya tanggal 1 Januari 2016. Gudangnya di headquarter, mata uangnya rupiah. Ini tadi. Itu. Kalau sudah,
kita close saja, ininya kita tutup, ininya kita batalkan karena tadi sudah kita posting ya. Nah, ini adalah transaksi yang tadi kita input di sini. Seperti itu. Baik, kalau sudah kita tutup saja. Tadi kita sudah masuk ke penawaran penjualan. Setelah penawaran penjualan, apa tadi? Setelah penawaran penjualan, setelah penawaran penjualan, kita akan, kalau customer-nya berminat, biasanya customer akan menerbitkan PO atau purchase order. Maka perusahaan akan menerima purchase order. Ya. Sales order. Kalau dari sisi customer, mereka menerbitkan PO. Kalau dari sisi kita, sebagai yang menerima PO tersebut, dikatakan sebagai sales order atau SO. Nah, ini adalah dokumen dari PT Jaya Elektroda ya. PT Jaya Elektroda menerbitkan PO, di sisi kita dianggap sebagai SO, slash order. Sini vendornya PT Sumber Rezeki, ini perusahaan kita. Nomor PO-nya PO 456, tanggal 2 Januari 2016. Barang yang dipesannya TV 20 in 2, TV 14 in ya 3. Oke. Transaksi ini atau PO ini akan kita coba input ke dalam Zahir. Bagaimana cara menginputnya? Tadi sudah kita bahas bahwa untuk menginput pesanan penjualan, kita masuk ke menu order penjualan ini, atau menu order penjualan atau pesanan penjualan. Kita klik 2 kali, maka akan kita masuk ke dalam menu order penjualan. Di sini masih kosong, kita buat klik baru. Baik, kita akan input di sini. Nah, salah satu keunggulan dari Zahir ini, kita tidak untuk order penjualan yang sebelumnya sudah ada penawaran penjualannya, kita tidak perlu input secara manual lagi. Karena tadi sudah ada penawarannya, maka ketika kita buat order penjualannya, kita bisa tarik datanya dari penawaran penjualan yang sudah kita tadi buat sebelumnya. Caranya adalah klik nama pelanggannya, PT Jaya Elektroda ya. Kita pilih, klik OK. Kemudian nomor SO-nya kita masukkan, karena di sini masih nomor SO yang disediakan Zahir, kita masukkan nomor SO sesuai dengan yang ada di dokumen PO 456. PO 456. Nah, agar kita tidak perlu menginput secara manual, caranya di sini. Kita klik penawaran nomornya ini. Nah, di sini sudah ada ya tadi. Ini adalah penawaran penjualan yang sudah tadi kita berikan kepada PT Jaya Elektroda. Ada di sini PP 12345 ya, nomor penawaran penjualannya. Kita klik ini, kemudian klik OK, maka akan muncul barang-barang yang tadi kita tawarkan. Kalau misalkan kita menawarkan 3, ternyata yang dipesannya hanya 2, maka kita hapus salah satunya. Tapi karena ini kita menawarkan 2 dan di order juga 2, maka kita pakai 2 barang ini. Yang perlu kita sesuaikan adalah jumlah barang yang dipesannya ya. Karena tadi kita menawarkannya hanya 1 di sini, sedangkan yang dipesannya lebih dari 1, maka kita akan sesuaikan. Oke, tadi kita sudah otomatis ya untuk penawaran SO-nya, nomor penawarannya sedikit sudah kita input secara otomatis. Selanjutnya adalah kita input tanggalnya. 2 Januari 2016. 02/01/2016. Ini kita ganti pesanan penjualan PT Jaya Elektroda. Nah, kita lihat di sini untuk barang B04 TV 20 in jumlah yang dipesan adalah 2. B04 20 in jumlah yang dipesan adalah 2. Kita ganti di sini dengan 2. Oke. Satuannya PCS, harganya 1 juta. Totalnya 2 juta. Maka pajaknya di sini kita masukkan ya, PPN. Yang kedua adalah B05 14 in, kuantitasnya 3. B05 14 in, kuantitasnya kita ganti dengan 3. Jangan lupa ya mengganti kuantitasnya, karena biasanya ketika kita menawarkan, kita mungkin hanya input 1 saja. Seperti itu. Sini akan otomatis ya mengalihkan 3 ini. Untuk PPN-nya kita tambahkan PPN pajak pertambahan nilai atau value added tax gitu. Oke, ini sudah selesai kita menginput order penjualan. Kalau sudah selesai, maka kita klik rekam. Untuk melihat dokumennya kita klik checklist yang cetak ini. Kita klik rekam.
order penjualannya kita pilih. Nah, ini adalah bentuk order penjualannya. Ya. Total ininya adalah 3.850.000. Kalau sudah, kita klik close. Ininya kita tutup, kemudian ininya kita close juga, batalkan. Ini adalah pesanan penjualan yang tadi kita buat. Gitu. Nah, itu untuk mencatat pesanan penjualan. Tahap selanjutnya setelah ada pesanan penjualan, ada yang masih ingat tadi apa? Ya, tahap selanjutnya adalah tahapan di mana kita mengirimkan barang sekaligus kita menagih invoice-nya. Kita menagih piutangnya dalam bentuk pembuatan faktur. Ya, pengirimkan barang dan pembuatan faktur. Contoh kasusnya di sini, PT Sumber Rezeki pada tanggal 3 Januari 2016 mengirimkan semua barang yang dipesan oleh PT Jaya Elektroda pada tanggal 2 Januari. Jadi 2 Januari dipesan, tanggal 3 Januarinya kita kirimkan. Pada hari tersebut juga dibuatkan faktur penagihan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Baik, kita input ya di dalam Zair Accounting. Ini kita tutup. Seperti yang tadi kita bahas, untuk membuat invoice, untuk mengirimkan barang dan sekaligus membuat invoice, kita menggunakan menu invoice penjualan ini. Kita tambahkan data. Maaf, untuk melihat ini ya, untuk melihat daftarnya. Nah, baik, kita buatkan invoice-nya. Karena kita akan mengirimkan barang sekaligus dengan invoice-nya, maka kita buatkan invoice-nya, tagihannya ya. Ketika kita membuat invoice ini, otomatis kita mengakui sebagai piutang. Gitu. Nama pelanggannya adalah tadi kita pilih PT Jaya Elektroda. Nomor fakturnya 003. Kita lihat tidak ada nomor fakturnya. Kalau tidak ada nomor fakturnya, kita gunakan yang ada di Zair saja ya. Kalau memang ada nomor fakturnya yang disebutkan di sini, kita gunakan nomor fakturnya. Nomor SO-nya ini adalah sales order-nya. Untuk penjualan, pembuatan invoice yang sebelumnya sudah ada SO-nya, maka kita bisa tarik SO-nya. Jadi kita tidak perlu menginput satu-satu detail barangnya karena sudah ada SO-nya yang sebelumnya kita buat. Jadi Zair Accounting memudahkan hal-hal semacam itu. Ketika alurnya sesuai, maka kita bisa tarik sesuai dengan transaksi sebelumnya. Dari penawaran ke SO, kita tarik dari penawaran. Dari kita membuat invoice, kita tarik dari SO gitu. Untuk caranya agar otomatis adalah kita klik tanda kotak ini, kemudian akan muncul PO yang tadi kita buat, order penjualan yang tadi kita buat, PO 456. Pilih ya, PT Jaya Elektroda. Nah, ini adalah yang tadi dipesan oleh si PT Jaya Elektroda. Dan sekarang akan kita kirimkan. Di sini kita tidak perlu menginput lagi karena sudah otomatis kita memilih PO terkait dengan PO ini ya. Tanggal transaksinya tadi 3 Januari 2016, 0301/2016. Penjualan PT Jaya Elektroda. Oke. Jangan lupa tadi dikatakan di sini ada 2/10 N/30 ya. Artinya perusahaan memberikan diskon 2% jika dibayar kurang dari 10 hari dan maksimal pembayarannya adalah 30 hari dari tanggal faktur. Jadi tanggal 3 Januari. Maka untuk menginput term of payment tersebut, kita pilih menu yang di sini ada term pembayaran. Ya, kita klik yang tanda kotak ini, maka akan muncul term pembayarannya. Hari diskonnya kita masukkan ya, tadi 2/10 N/30 berarti hari diskonnya adalah 10 ya. Hari diskonnya 10. Hari jatuh temponya maksimal pembayarannya adalah 30 hari. Diskon awalnya, diskon kalau dibayar lebih awal, berarti diskonnya tadi 2% ya, 2/10. Denda keterlambatan kalau ada dicantumkan, kalau tidak ada dikosongkan saja. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, di sini akan muncul 2% 10 net 30. Oke, gitu ya. Ini adalah invoice yang sudah kita input. Ke dalam Zair Accounting. Untuk melihat bentuk invoice-nya nanti kita klik cetak ini, centang yang cetak ini, kemudian kita rekam untuk posting. Lihat bentuk invoice-nya. Kita pilih ini ya. Ini faktur. Oke, ini adalah invoice atau dikatakan juga faktur.
Ini ada nomor invoice-nya nomor berapa, tanggal berapa, nomor kode barangnya berapa, kemudian harganya berapa, pajaknya berapa. Sini sudah juga sudah ada saldonya 3.850.000. Kalau sudah kita close, kemudian tutup. Ini kita batalkan untuk meng-close-nya. Ini juga kita tutup. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah masuk ke dalam tahapan pembuatan invoice. Artinya kita sudah mengakui piutang dan kita sudah mengirimkan barangnya. Tahapan selanjutnya adalah di dalam barang yang kita kirimkan mungkin ada barang yang rusak. Tadi yang sudah kita bahas. Maka Zahir juga menyediakan menu untuk pencatatan barang-barang yang dikembalikan oleh pelanggan kita. Disebut dengan atau dikatakan dengan retur penjualan. Sini contoh studi kasusnya. PT Jaya Elektroda meretur satu buah produk dengan kode B05 karena terjadi kerusakan. Ya. Kita akan coba buat retur penjualannya. Untuk membuat retur penjualan, kita pilih menu retur penjualan ini. Ya. Klik 2 kali. Sini masih kosong karena belum ada retur. Kita klik baru. Kemudian kita pilih nama pelanggannya dulu seperti tadi ya. Pilih Jaya Elektroda. Kemudian kita masukkan nomor SO-nya ya. Sama seperti tadi. Kalau kita ingin mudah untuk melihat detail barangnya, maka kita pilih nomor SO-nya. Ini nomor SO tadi ya, PO456, kita klik OK. Nah, di sini yang cantumkan di sini adalah semua barang yang dipesan sesuai dengan PO. Tetapi karena tadi yang dikembalikan hanya kode B05 satu buah, maka kita cukup cantumkan di returnya itu hanya satu buah. Itu B05 ini ya, yang ada di returnya B05 ini. Berarti B04-nya kita hapus. Caranya adalah klik di B04 di sini ya, di B04, kemudian hapus baris. Kalau seperti ini, klik yes. Di sini tinggal hanya B05 TPP14 in. Yang di returnya berapa tadi? Yang di returnya adalah 1, maka kita klik 1. Oke. Yang di ordernya tadi ada 3 ya. Ini sudah otomatis. Oke. Kalau sudah kita klik, kalau ingin melihat dokumennya kita klik cetak, karena kalau tidak kita unchecklist aja. Kalau sudah kita rekam. Oke. Transaksi tanggal transaksi ini setelah periode akuntansi. Lanjutkan. Nah, kalau ada peringatan seperti ini berarti kita salah tanggal ya. Ini pelajaran untuk kita. Kalau ada peringatan seperti ini berarti kita salah tanggal. Artinya tanggal yang kita inputkan itu jauh dari tanggal transaksi yang sedang kita lakukan. Ini tidak saja. Nah, di sini tanggalnya masih tahun 2021, sedangkan kita tadi masih 2016. Lihat tanggalnya ya, 5 Januari 2016. Nah, seperti itu. Kalau ada peringatan seperti itu, kita perhatikan lagi tanggalnya. Barangkali kita salah input tanggal, salah input transaksi. Biasanya Zahir memberikan peringatan untuk tanggal-tanggal yang di luar dari transaksi yang sedang dilakukan. Gitu. Kalau sudah kita klik rekam. Baik, di sini ada peringatan lagi. Kredit atau debit memo harus diisi terlebih dahulu. Baik, kita coba. Kredit debit memo-nya. Oke ya. Jadi kredit debit memo adalah kita memilihkan mana invoice yang ingin kita kurangi piutangnya. Jadi kan si PT Elektroda ini mempunyai piutang sebesar 3.800.000 sekian tadi sesuai invoice-nya. Nah, karena barang ini diretur kepada kita, maka kita harus mengurangi piutangnya. Nah, di sini kita harus isi dulu piutang yang mana yang ingin dikurangi. Maka kita pilih kredit memo, kita pilih yang ini ya. Baru ada satu. Klik OK. Tidak ya, tidak ingin menyesuaikan barang. Oke, kalau sudah dipilih kredit memonya, kita klik rekam. Sudah terekam. Ini adalah returnya. Kita lihat contoh jurnalnya seperti apa. Nah, teman-teman kalau ingin melihat jurnalnya, kita bisa klik kanan di sini di transaksinya, kemudian kita klik jurnal voucher. Ini adalah jurnalnya, penjualan barangnya di sebelah debit karena mau berkurang ya, hutang pajaknya juga berkurang, piutang dagangnya juga berkurang karena barangnya dikembalikan kepada kita. Kalau sudah kita tutup, kita lihat piutang usahanya ya, yang PT Elektroda. Ya, PT Elektroda. Awalnya hutangnya adalah 3.850.000 debit.
piutang terbayar ini bukan terbayarnya sebenarnya, tapi karena diretur jadi ada pengurangan piutang 550.000 tadi. Maka sisanya adalah 3.300.000. Ini adalah daftar piutang usaha. Kalau kita ingin melihat piutang usaha yang masih outstanding, yang masih belum membayar kepada kita, kita lihatnya di sini di saldo piutang usaha. Baik, tadi kita sudah mencatat retur. Tahapan terakhir adalah mencatat pembayaran. Setelah kita menerbitkan invoice, kalau tidak ada retur, setelah pada waktunya pembayaran, maka kita akan menerima pembayaran dari customer. Sini dikatakan tanggal 11 Januari PT Jaya Elektroda melunasi seluruh piutangnya. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Oke, tadi sudah kita bahas untuk pembayaran melalui menu pembayaran piutang usaha ini. Klik 2 kali pembayaran piutang usaha, kemudian kita klik baru. Lalu kita klik akun kasnya ya. Kalau penjualan tunai maka kita pilih kas atau kas kecil. Kalau kita menerima uangnya melalui bank maka kita pilih bank ya, sesuai dengan bank yang disebutkan. Kalau banknya bank USD maka kita klik USD, kalau banknya bank rupiah maka kita klik bank yang biasa saja. Nah, kita pilih customernya, pembayarannya dari siapa? Dari PT Jaya Elektroda ya, ini. Klik OK. Kemudian cek nomornya berapa. Kalau misalkan ini dalam berupa cek yang kita terima, kita isi ceknya. Kalau tidak ada, kita biarkan saja. Tanggalnya tadi ada tanggal 11 Januari 2016. 11 Januari 2016. Nah, teman-teman, karena tadi kita memberikan barangnya tanggal 3 Januari dan ini dibayar tanggal 11, masa masih dalam rentang waktu diskon, ya, masih dalam rentang waktu diskon 2%. Maka secara otomatis sebenarnya di dalam Zahir ini dia akan menghitungkan secara otomatis. Kalau masih karena tadi sudah kita input term of payment-nya, maka di sini akan otomatis muncul nanti diskonnya di sini. Berapa diskonnya nanti akan muncul di sini. Oke ya. Setelah kita input tanggalnya, kita klik nomor invoice-nya di sini. Maka akan muncul invoice yang outstanding. Invoice dari PT Elektroda yang masih belum dibayar. Karena ada satu ya. Maka ini baru hanya ada satu ini. Sudah kita pilih klik itu oke. Nah, di sini akan muncul saldo utangnya, saldo piutangnya, kemudian diskonnya dan jumlah dibayarnya. Saldo piutangnya sebenarnya 3.300.000 karena ada diskon tadi, karena dibayarnya tanggal 11 Januari masih dalam periode 10 kurang dari 10 hari, maka dia dapat diskon 66.000. Total jumlah dibayarnya adalah 3.234.000. Oke. Kalau sudah kita input invoice yang ingin dibayar, maka kita klik ini, sebesar ini. Ya, setiap ada pembayaran, maka kita setelah menginput invoice, kita klik yang sebesar nilai ini. Ini artinya adalah jumlah pembayaran yang kita terima melalui bank ini. Ya. Kalau tidak diklik ini, biasanya nanti ada peringatan juga. Dikatakan Rp3.234.000. Kalau sudah selesai, kita klik, kalau ingin melihat dokumennya, kita klik cetak, kemudian rekam. Faktur pembayaran, kita lihat bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk pembayarannya. Bila kita klik, ini kita batalkan. Kita akan lihat contoh jurnalnya seperti apa. Contoh jurnal ketika ada pembayaran dari customer. Klik kanan di dalam di transaksinya, kemudian kita pilih jurnal voucher. Sini ya, banknya bertambah 3.234.000, piutang dagangnya berkurang 3.234.000. Di mana potongan penjualannya atau potongan diskonnya tadi biasanya itu ada di buku besar potongan penjualannya. Dia tidak masuk ke sini. Yang masuk ke sini adalah sesuai dengan banknya saja ya. Itu. Potongan penjualannya biasanya di jurnal terpisah. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat ke saldo buku besarnya. Seperti itu. Baik teman-teman, itu adalah siklus dari penjualan secara non tunai dan tahapan pencatatannya di dalam Zahir Accounting. Transaksi ketiga yang kita akan pelajari adalah transaksi penjualan dengan uang muka. Apa itu penjualan dengan uang muka? Penjualan dengan uang muka adalah kita menerima pesanan dari penjual, kemudian berbarengan dengan pesanan tersebut ada uang muka yang diberikan oleh customer kepada perusahaan. Jadi
customer memesan barang sekaligus dia memberikan uang muka DV-nya. Ya, customer memesan barang sekaligus dia memberikan uang muka. Nah, ini ada menu khusus di dalam Zahir untuk mencatat transaksi seperti ini. Namanya penjualan dengan uang muka. Di sini kita akan pelajari ya contoh kasusnya. Sini customernya namanya PT Multi Elektrik. Dia menerbitkan purchase order, pesanan penjualan kepada PT Sumber Rezeki. Kepada perusahaan kita, nomor PO-nya PO 365, tanggal 15 Januari, barang yang dipesan adalah kulkas, kuantitasnya 3. Sini dikatakan di dalam catatannya, uang muka sudah ditransfer melalui bank sebesar 1 juta rupiah. Oke, baik, kita input pesanan penjualan ini sekaligus dengan uang mukanya. Jadi uang mukanya bisa kita input di dalam modul penjualannya secara langsung. Ini yang disediakan oleh Zahir Accounting. Baik, pertama-tama kalau ada pesanan penjualan dengan uang muka seperti ini, pertama-tama yang harus kita input adalah uang mukanya dulu. Kita akan input uang mukanya dulu. Ada di menu uang muka penjualan yang warna ini ya, yang warna krem ini. Klik uang muka penjualan, kemudian kita pilih dokumen baru. Akun kasnya tadi karena ditransfer melalui bank ya, transfer melalui bank, maka kita pilih bank. Mata uangnya IDR, pelanggannya adalah kita pilih PT Multi Elektrik. PT Multi Elektrik. Kalau tidak ada, kita tambahkan pelanggan baru. PT Multi Elektrik. Jangan lupa ini dipilih customer ya, karena ini pelanggan. Kalau sudah, kita pilih rekam. Ini akan muncul PT Multi Elektrik. Kita klik PT Multi Elektriknya 2 kali. Oke. Kalau sudah diklik nomor nama pelanggannya, kita input berapa jumlah yang berapa uang muka yang diberikan. 1 juta ya. Kita ketik 1 juta. Kemudian kita input tanggalnya 15 Januari 2016. 15 Januari 2016. Ini catatannya adalah uang muka penjualan PT Multi Elektrik. Kalau sudah, kita rekam, maka akan muncul di sini uang muka penjualan dari PT Multi Elektrik. Kita lihat jurnal vouchernya. Kita lihat ini adalah jurnalnya yang tadi sudah kita buat transaksinya. Banknya bertambah 1 juta, uang muka penjualannya bertambah 1 juta. Sudah, kita batalkan, kita tutup transaksinya. Nah, setelah kita menginput uang mukanya, sekarang kita input PO ini, baru kita input PO-nya. Ya, input PO ini. Sama seperti tadi, kalau kita menginput PO atau SO, sales order, kita menggunakan menu order penjualan ini. Kenapa tidak di penawaran harga? Karena kita posisinya saat ini bukan sedang menawarkan. Kita sudah lewat dari itu, ya. Mungkin ini tidak ada penawaran dulu, tetapi langsung permintaan dari customer. Maka kita langsung loncat ke dalam order penjualan, langsung ke PO ya. Baik, kita buat dokumen baru. Nama pelanggannya adalah PT Multi Elektrik. Nomor SO-nya tadi PO 365. PO 365. Nomor penawarannya tidak ada. Tanggalnya adalah 15 Januari 2016. 15 Januari 2016. Oke. Kalau sudah, kita input nama barangnya. Kita klik stock list ini. Input nama barangnya. Tadi nama barangnya adalah B07 kulkas kuantitasnya 3. B07 kulkas kuantitasnya 3. Jumlahnya kita isi dengan 3. Harga satuannya tadi karena di sini tidak ada harga, harga satuannya kita lihat di selanjutnya ya, 1.300.000 ini harga satuannya. Ini terlewat 1.300.000 harga satuannya. Itu di PO-nya harusnya ada ya, harusnya ada harganya. Ini mungkin terlewat, kita isi saja 1.300.000 harganya. Harusnya di PO-nya ada. Oke, tadi jumlahnya 3, dimasukkan harga satuannya 1.300.000. Klik OK. Kemudian kita yang ini tutup. Kita masukkan pajaknya 10%.
Baik, kalau sudah kita input nama barangnya, maka kita klik rekam ya. Kita klik rekam. Kita tutup saja, batalkan. Ini sudah ada PT Multi Elektrik. Totalnya adalah 4.290.000. Ini kita sedang menginput PO-nya atau purchase order-nya. Nah, tahapan selanjutnya di sini dikatakan pada 16 Januari 2016. Oke, tadi pesanannya tanggal 15 Januari. Pada tanggal 16 Januari 2016, PT Sumber Rezeki mengirimkan semua barang yang dipesan oleh PT Multi Elektrik pada tanggal 17 Januari 2016. Pada hari tersebut juga dibuatkan faktur penagihan. Maaf, ini sepertinya tanggal 15 ya, bukan 17. Tanggal 15 Januari. Pada hari tersebut juga dibuatkan faktur penagihan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Berikut rincian fakturnya. Oke, baik ya, ini rincian fakturnya. Harganya 1.300.000, jumlahnya 3.600.000, PPN-nya 390.000. Baik, ini jadi tanggal 16 Januari ini kita mengirimkan barang yang telah dipesan oleh PT Multi Elektrik, sekaligus kita menerbitkan invoice-nya. Sama seperti tadi ya, untuk menerbitkan invoice, untuk menagih, sekaligus mengirimkan barang, kita pilih menu invoice penjualan ini, klik invoice, kemudian kita pilih klik baru, kemudian sama seperti tadi, pilih nama pelanggannya, PT Multi Elektrik, nomor fakturnya, kalau memang disediakan nanti dirubah, kalau tidak dibiarkan saja. Nomor SO-nya kita, karena sudah kita buat SO-nya tadi ya, maka kita pilih kotaknya. Ini PO365 ya, sama seperti tadi, kita klik OK. Sudah ada di sini, karena sudah otomatis. Kita isi dulu tanggal fakturnya. 16/01/2016. Oke, sudah. B07 tadi kulkas, dikirimnya 3, diordernya 3. Harga satunya 1.300, totalnya adalah 3.600.000, pajaknya 10%, maka totalnya 4.290.000. Sini 4.290.000, sudah sesuai ya. Nah, karena tadi ada uang muka, maka kita di sini harus inputkan ketika kita membuat invoice. Karena tadi ada uang muka 1 juta, maka ketika kita tagihkan, kita tidak bisa tagih sebesar 4.290.000, karena harus kita kurangi dengan uang mukanya. Menu di dalam Zahir Accounting modul penjualan ini untuk menambahkan uang muka dalam invoice, kita pilih klik ini ya. Di sini ada dibayar uang muka. Oke. Jadi klik sini. Di sini ada uang muka yang tadi kita input. Ya, tadi kita input uang muka senilai 1 juta. Di sini ada nilainya 1 juta untuk PT Multi Elektrik. Oke, kalau ada kita checklist saja yang kita gunakan 1 juta itu, kita pilih. Nah, ini 1 juta ya, sudah. Ini tagihannya tadi 4.290.000, karena ada uang muka berarti hanya tinggal 3.290.000. Ini adalah sisa invoice yang kita tagih kepada PT Multi Elektrik. Kalau kita coba lihat bentuk invoice seperti apa, kita ini rekam fakturnya. Oke, di sini ada ya. Totalnya tadi 4.290.000 total invoice-nya. Uang mukanya 1 juta. Jadi total sisa invoice-nya adalah 3.290.000 rupiah. Ini adalah dokumen yang akan nanti kita kirimkan kepada PT Multi Elektrik. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari modul penjualan. Itu mencatat transaksi penjualan secara non tunai, secara tunai, dan penjualan dengan menggunakan uang muka. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.